Dalam hiruk-pikuk dunia yang tak henti menggoda pandangan dan mengguncang hati, kadang kita lupa bahwa jiwa ini sesungguhnya merindukan sesuatu yang lebih tinggi, lebih hakiki. Kita berlari mengejar dunia, namun semakin jauh kita melangkah, semakin sunyi terasa batin kita. Ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh harta, jabatan, atau pujian manusia. Sebuah kehampaan yang hanya bisa dipenuhi dengan kehadirannya, dengan zikir yang menghidupkan hati, dan tafakur yang menyingkap tabir hakikat. Zikir adalah panggilan jiwa. Ia mengetuk lembut pintu kesadaran, mengingatkan kita akan asal-muasal kita yang bersumber dari Sang Pencipta. Saat lidah menyebut nama Allah, sejatinya hati pun turut hadir. Hati yang tadinya sibuk dengan dunia, perlahan kembali pulang. Pulang pada ketenangan, pulang pada cahaya. Zikir itu, saudaraku, bisa menjadi pelita dalam gelapnya perjalanan batin kita. Dan ketika kita sudah mendalami zikir, maka lama-lama kita akan memasuki fase tafakur, sebuah perenungan yang mendalam, dan upaya menghadirkan hati di hadapan tanda-tanda kebesaran Allah. Tafakur membawa kita menyelami lautan hikmah dari setiap ciptaan dan kejadian. Saat kita diam dan merenung, dunia tiba-tiba bicara dengan bahasa yang berbeda. Angin tak sekadar hembusan, tapi ia menjadi pesan kelembutan dari Tuhan. Matahari tak sekadar cahaya, tapi ia menjadi isyarat akan kasih sayangnya yang tak habis diberikan kepada kita. Tafakur membuat kita sadar bahwa segala yang terlihat hanyalah jendela menuju yang maha tak terlihat. Dan pada titik inilah, saudaraku, kita mulai mengerti bahwa zikir dan tafakur bukanlah sekadar amalan ibadah, tapi ia adalah jalan pulang menuju hakikat. Hakikat yang tak terungkap oleh kata-kata, tapi akan sangat terasa oleh hati yang bening seperti kaca. Hakikat bahwa kita ini fana, dan hanya Dia yang kekal. Bahwa segala pencarian dan ambisi dunia, pada akhirnya bermuara pada satu tujuan, yakni mengenal dan kembali kepadanya. Saudaraku, ketahuilah bahwa zikir itu menenangkan gelombang hati yang bergemuruh. Ia mendidik jiwa agar tidak meledak oleh emosi, agar tidak runtuh oleh kesedihan, agar tidak hanyut oleh kenikmatan dunia yang sementara. Dan ketika zikir itu menjadi nafas kehidupan, maka tafakur pun mengajarkan kita untuk melihat segalanya dengan mata batin, bahwa tidak ada yang kebetulan di hidup ini. Setiap kejadian, setiap pertemuan, setiap kehilangan, semuanya membawa pesan ilahi. Ketika kita duduk dalam keheningan malam, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk dunia, lalu kita mulai menyebut namanya berulang kali, disitulah kita sedang membasuh jiwa. Kita sedang merawat luka-luka batin yang mungkin tak pernah terucap. Zikir dan tafakur menjadi obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan. Karena ketika kita berzikir, kita tidak hanya sedang beribadah, melainkan kita sedang menyatu dengan samudera cinta yang tidak berbatas, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesunyian itu, kita mulai menyadari bahwa hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang siapa yang kita ingat. Bukan tentang seberapa banyak pencapaian kita, tapi seberapa dekat kita dengannya. Saudaraku, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang cara mengisi hati kita dengan zikir dan tafakur, saya ucapkan terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang yang ingin menjadi hamba Allah yang kamil mukammil, serta menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, saudaraku, teruslah menyimak pembahasan ini sampai akhir, karena apa yang akan kita bahas setelah ini adalah sebuah ilmu yang sangat agung kedudukannya dalam perjalanan kita menuju Allah. Dan jangan lupa, saudaraku,
Dukunglah channel ini dengan cara yang sangat sederhana, yakni dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan subscribe, agar kita semua tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan yang bisa menambah keimanan kita serta kekuatan kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saudaraku, sekarang mari kita lanjutkan. Zikir dan tafakur perlahan menggiring kita pada pemahaman yang tidak bisa diajarkan oleh buku manapun. Sebuah pemahaman yang hanya bisa didengar oleh hati yang berserah kepadanya. Dan di sanalah saudaraku, hakikat mulai menampakkan dirinya. Tak melalui suara yang lantang, tapi melalui getar halus yang menyentuh nurani. Ia datang ketika dunia mulai sunyi, dan hanya jiwa yang benar-benar hadir yang bisa merasakannya. Dan saat hati mulai terbiasa dalam keheningan, kita pun mulai mengerti bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan dengan logika. Ada kebenaran-kebenaran yang hanya bisa disentuh oleh jiwa yang diam. Di sanalah zikir menjadi bahasa jiwa yang tidak membutuhkan terjemahan. Setiap lafadznya menjadi denyut rasa. Dan semakin kita larut dalam zikir, kita akan sadar bahwa kita sedang kembali menjadi hamba, menjadi kecil, menjadi satu dalam kebesarannya. Dan ketahuilah saudaraku, ketika kita sudah masuk ke fase tafakur, maka kita akan mulai menuju pertanyaan-pertanyaan yang melembutkan hati. Seperti, mengapa kita diciptakan? Mengapa kita terus merasa kosong meski dunia penuh dalam genggaman? Mengapa hati terus mencari sesuatu yang tak tampak? Tafakur mengajarkan kita agar rela menunduk, agar kita berhenti sebentar dari langkah yang riuh, dan mulai mendengarkan suara yang selama ini tertimbun oleh gemerlapnya dunia, yakni suara hati yang rindu kepada Tuhannya. Dalam sunyi yang sebening ini saudaraku, zikir dan tafakur bukan lagi sekadar aktivitas spiritual, tetapi ia akan menjadi cara hidup. Ia membentuk cara pandang kita terhadap waktu, terhadap diri, terhadap sesama. Kita mulai melihat bahwa setiap detik adalah ruang untuk mengingatnya, dan setiap peristiwa, entah suka atau luka, semua itu adalah ladang untuk memahami rahmatnya. Dan perlahan, hidup tidak lagi terasa menakutkan, karena kita sadar bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Ada rasa aman yang tumbuh dari kesadaran bahwa Allah melihat kita, bahwa meskipun tidak ada manusia yang mengerti perasaan kita, Dia tahu, bahwa meskipun dunia menolak, Dia menerima. Dan dalam zikir yang terucap lirih, kita pun menemukan pelukan yang tidak terlihat, namun nyata adanya. Pelukan dari Yang Maha Mengetahui isi hati yang paling tersembunyi. Zikir membawa kita kepada kehadiran, kepada rasa berada bersama Allah di setiap nafas. Sementara tafakur menyinari jalan yang kita tempuh agar kita mengerti arah. Dalam perpaduan ini, hidup menjadi ibadah, hati menjadi saksi. Dan di sanalah hakikat bersemayam, bukan pada banyaknya ilmu yang kita simpan, tetapi pada seberapa dalam kita menghidupkan makna dari apa yang kita tahu. Saudaraku, dalam dunia yang semakin cepat, zikir mengajarkan kita untuk memperlambat, bukan untuk tertinggal, tapi untuk hadir. Hadir dalam detik yang sering kita lupakan, hadir dalam napas yang selama ini kita remehkan. Dan tafakur mengajari kita bahwa diam pun bisa menjadi bentuk ibadah ketika kita menyelaminya dengan penuh kesadaran. Seiring perjalanan ini berlangsung, mungkin kita akan menyadari bahwa hakikat bukanlah sesuatu yang kita temukan di ujung perjalanan, melainkan sesuatu yang kita alami dalam setiap langkah. Ia tidak datang dalam bentuk cahaya besar atau wahyu yang mengguncang, melainkan ia akan datang dalam bentuk ketenangan yang halus, dalam kepekaan yang sederhana, namun menenangkan. Saat kita mampu melihat selembar daun gugur dan berkata dalam hati, Subhanallah,
disitulah kita sedang disentuh oleh hakikat. Dan begitulah, zikir dan tafakur bukanlah dua jalan yang berbeda, melainkan dua sisi dari satu keheningan suci. Yang satu membawa kita menyebut namanya, yang kedua mengajak kita memahami makna di balik nama. Yang satu menghidupkan hati, yang kedua menerangi jalan. Dan ketika kedua-duanya kita jalani dengan tulus, maka tidak ada tempat yang lebih dekat dari Allah selain hati yang mengingat dan merenung dengan penuh cinta dan harap. Dalam beningnya hati yang mau mendengar, kita mulai memahami bahwa zikir dan tafakur bukanlah pelarian dari dunia, melainkan cara untuk melihat dunia dengan mata yang lebih jernih. Bukan untuk menjauh, tetapi untuk hadir dengan cara yang lebih utuh. Di tengah hiruk-pikuk urusan, saat kita menengadahkan tangan dan menyebut nama Allah dengan lirih, hati yang lelah perlahan menemukan tempatnya. Kita sadar bahwa selama ini kita terlalu sering sibuk membuktikan diri di hadapan manusia, hingga lupa bahwa yang sejatinya kita cari adalah ketenangan di hadapan Allah wa Jalla. Dan sungguh, ketenangan itu bukan berarti hidup kita tanpa cobaan, melainkan ketenangan itu ketika hati yang tetap teduh meski badai menerpa datang. Zikir melatih kita untuk tidak panik dalam ketidakpastian, karena jiwa yang terlatih menyebut namanya tidak mudah goyah. Ia belajar percaya bahwa ada maksud dalam setiap kejadian, dan bahwa Allah tidak pernah diam. Ia hanya menunggu kita untuk cukup diam agar dapat mendengarnya. Dan dalam diam itu, tafakur menjadi pelita. Ia menuntun kita melihat bahwa kehilangan bukanlah akhir, dan keterlambatan bukan berarti tertinggal. Semua ada waktunya, sebagaimana fajar pun datang setelah malam yang paling gelap. Ada rasa syukur yang tumbuh ketika kita mulai memaknai. Saat kita tidak hanya menjalani, tapi menyadari. Saat kita memandang diri sendiri bukan dengan mata dunia, maka kita akan sadar bahwa kita diciptakan bukan untuk menjadi sempurna di mata manusia, tapi kita diciptakan untuk terus kembali kepadanya meski sering terluka, sering lupa. Dan dari kesadaran itulah, zikir dan tafakur menjadi jembatan antara kerapuhan kita dengan kekuatannya yang tidak pernah habisnya. Keheningan batin bukanlah sekadar sepi dari suara dunia, melainkan ia adalah keadaan di mana kita tidak lagi dipenuhi oleh kekhawatiran yang berlebihan atau angan-angan yang tak menentu. Hening yang sejati adalah saat hati berhenti melawan takdir dan mulai menerima dengan lembut. Di saat seperti itu, zikir menjadi lebih dari rutinitas. Ia menjadi teman yang tidak pernah menghakimi dan menjadi pintu yang tak pernah tertutup. Hati pun menjadi lapang, bukan karena beban berkurang, tapi karena keikhlasan bertambah. Dan dalam ruang tafakur, kita belajar membedakan antara hidup yang bergerak karena dorongan dunia dan hidup yang berjalan karena panggilan jiwa. Kita mulai memilih diam daripada berbicara yang tak perlu, mulai lebih mendengar daripada sekadar membalas. Kita tidak lagi terburu-buru mencapai sesuatu, karena kita tahu bahwa sesungguhnya yang paling penting bukanlah apa yang kita capai, melainkan bagaimana hati kita tetap terjaga dalam perjalanan itu. Saudaraku, setiap manusia membawa luka, namun hanya sedikit yang benar-benar menghadapinya dengan keberanian spiritual. Dan zikir adalah keberanian untuk mengakui bahwa kita lemah, bahwa kita butuh Allah, bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita tahu bahwa kekuatan sejati justru lahir dari penyerahan yang dalam. Sementara tafakur adalah kejujuran untuk melihat ke dalam diri tanpa topeng, untuk mengakui kesalahan tanpa dalih, dan untuk menerima kenyataan tanpa kehilangan harapan. Begitulah, semakin jauh kita berjalan di jalan ini,
Semakin kita menyadari bahwa zikir dan tafakur bukanlah tentang hal-hal luar biasa yang sulit dijangkau. Justru ia begitu dekat, begitu sederhana, namun luar biasa maknanya. Ia hidup dalam detik-detik yang sering kita abaikan. Ia hadir saat kita duduk sendiri dan berkata dalam hati, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku tahu Engkau ada." Ia tumbuh saat air mata mengalir tanpa kata, namun jiwa merasa tenang hanya karena satu keyakinan, bahwa dalam segala hal Allah tetap mencintai kita. Dan dari situ, langkah kita berubah. Bukan lagi berjalan untuk dunia semata, tapi berjalan menuju ke dalam, menuju hati yang damai, menuju hakikat yang tak perlu dijelaskan dengan kata. Karena ia hanya bisa dipahami oleh jiwa yang benar-benar hadir. Ada kenikmatan tersendiri dalam menyebut namanya tanpa alasan yang spesifik. Karena ada bagian dari diri ini yang terus merindukan rumahnya yang sejati, tempat di mana segalanya terasa cukup, dan tak ada lagi yang perlu dikejar. Zikir membawa kita pada kerinduan itu, dan tafakur menunjukkan arah pulangnya. Dan disitulah, tanpa kita sadari, kita sedang berjalan menuju hakikat. Dengan hati yang perlahan menenangkan dirinya, kita tidak sedang mencari sesuatu di luar diri kita, tapi kita sedang memulihkan kembali sesuatu yang selama ini tersembunyi di dalam diri kita. Bukan karena kita tidak pernah memilikinya, tapi karena kita terlalu lama membiarkannya tertutup oleh hiruk-pikuk dunia yang sementara. Ada ruang dalam diri manusia yang tak mampu diisi oleh apapun selain kehadiran Allah. Sebuah ruang yang meskipun diselimuti oleh gelapnya dosa atau keraguan, tetap merindukan cahaya. Ia menanti untuk disentuh oleh kesadaran yang tulus. Dan dalam kesadaran itulah, zikir menemukan jalannya. Ia masuk perlahan, tidak dengan dentuman yang menggetarkan, tetapi dengan bisikan yang menghangatkan. Setiap kali nama Allah terucap, seolah ada sesuatu yang kembali pulang. Sesuatu yang selama ini tercecer di antara kesibukan, di antara luka, di antara kelalaian yang tak pernah kita sadari telah menjauhkan kita dari sumber ketenangan sejati. Tafakur kemudian datang seperti hujan yang membasuh jalanan kering. Ia tidak memaksa, tidak pula mencela, ia hanya mengajak kita duduk sejenak, untuk memandang hidup dari jarak yang cukup berbeda. Jarak yang tidak membuat kita merasa asing, tapi justru membuat kita lebih mengenal. Saat kita merenungi waktu, tentang hari-hari yang berlalu tanpa bisa kita ulang, kita mulai menyadari betapa banyaknya momen yang kita jalani tanpa kehadiran hati. Kita hidup, tapi tidak betul-betul hadir. Kita berdoa, tapi kadang hanya dengan bibir. Kita berjalan, tapi lupa arah. Dan pada saat itulah, ketika tafakur mengetuk sisi terdalam dari kesadaran, kita mulai belajar bahwa menjadi dekat dengan Allah bukan tentang seberapa banyak kata-kata yang kita lantunkan, melainkan seberapa jujur kita menghadirkan diri di hadapannya. Zikir yang keluar dari hati yang sadar adalah cermin dari jiwa yang sedang menyatu, hanya menyerah dengan lembut kepada ketetapannya. Keheningan batin bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, saudaraku. Ia adalah hasil dari ketulusan yang dibangun perlahan, dari luka-luka yang kita rawat dengan doa, dari kekecewaan yang kita ubah menjadi ladang penerimaan, dan zikir menjadi penenang yang tak terlihat, hadir di sela ketakutan, menyusup di antara tangis, menenangkan ketika dunia tidak memberi ruang untuk istirahat. Di saat manusia lain tak tahu apa yang kita simpan di dalam dada, Allah mendengar bisikan kita yang paling sunyi. Tafakur mengajarkan bahwa tidak semua pertanyaan butuh jawaban. Kadang, cukup dengan menyadari bahwa Allah tahu apa yang kita tak mengerti, hati menjadi tenang. Kita tidak harus memahami segalanya untuk bisa berserah. Kita hanya perlu percaya bahwa segala sesuatu memiliki tempat dan waktunya sendiri. Dan kepercayaan seperti itu, meski terlihat sederhana, adalah bentuk spiritualitas yang paling tinggi.
sebab ia menandakan bahwa hati telah berhenti menuntut dan mulai menerima bahwa rahmat-Nya selalu lebih luas dari logika kita. Zikir dan tafakur bukan jalan yang mudah, sebab ia menuntut kejujuran yang tidak bisa dibuat-buat. Ia menuntut hati untuk membuka diri, untuk mengakui bahwa kita lemah, rapuh, dan tidak tahu arah tanpa petunjuk-Nya. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Ketika kita berhenti mencoba menjadi sempurna dan mulai menjadi hamba yang sepenuhnya bersandar, maka apapun yang kita hadapi tidak lagi terasa menakutkan. Kita tidak lagi berjalan dengan beban, tapi dengan harap. Tidak lagi berlomba mengejar dunia, tapi menata diri agar pantas menyambut perjumpaan dengannya. Dan dalam perjalanan menuju hakikat, kita akan mendapati bahwa yang paling membuat kita kuat bukanlah karena kita tahu segalanya, melainkan yang membuat kuat adalah karena kita bersedia diam dan mendengarkan. Mendengarkan dengan seluruh jiwa. Mendengarkan bisikan dalam hati yang selama ini terabaikan. Mendengarkan setiap detik yang membawa kita lebih dekat meski tanpa disadari. Sebab dalam diam, dalam dzikir, dalam tafakur yang tulus, kita menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dan ketika kita mulai terbiasa tinggal dalam keheningan batin, saat itu pula kita mulai mengenali getar halus yang selama ini luput dari kesadaran karena kita terlalu sibuk dengan suara luar. Ketenangan yang hakiki ternyata tidak datang dari lenyapnya masalah, melainkan ia datang dari hadirnya Allah dalam setiap denyut rasa. Dalam keheningan itu, zikir menjadi nafas yang menjaga jiwa tetap hidup. Ia tidak bising, tidak riuh, bahkan terkadang nyaris tak terdengar. Namun justru dalam kelembutannya itulah terkandung kekuatan yang besar. Kekuatan untuk bangkit, untuk menerima, untuk tetap percaya meski tak melihat. Zikir dan tafakur mengajarkan kita bahwa yang paling layak dicari bukanlah jawaban dari semua pertanyaan, melainkan kesadaran akan kehadirannya dalam segala hal. Kita mulai mengerti bahwa tidak semua harus dimengerti. Ada saatnya kita hanya perlu diam dan membiarkan hati merasakan bahwa Allah sedang dekat. Tafakur menyentuh sisi terdalam dari batin kita, tempat di mana kebenaran tidak perlu dibuktikan dengan dalil. Cukup dengan ketenangan yang menetap meski segala sesuatu di luar sedang bergejolak. Ia tidak hanya menenangkan pikiran, tapi juga meluruhkan ego. Dan seiring waktu, kita pun belajar menerima bahwa tangis adalah bentuk zikir yang paling jujur. Ketika kata tak lagi mampu menyampaikan isi hati, air mata menjadi syahadat dari luka-luka yang sedang dititipkan kepada Allah. Saat itu, tidak ada lagi yang lebih penting daripada keyakinan bahwa Allah sedang mendengar, bahkan sebelum lidah sempat mengucap. Dan dalam tafakur, kita mulai melihat bahwa hidup ini bukan tentang menemukan semua jawaban, tapi tentang berjalan dengan hati yang sadar bahwa setiap langkah membawa kita pulang ke pemahaman. Hakikat itu, saudaraku, bukan sesuatu yang bisa dikejar seperti kita mengejar dunia. Ia datang ketika hati sudah cukup jernih untuk tidak menuntut, cukup tenang untuk tidak menghakimi, dan cukup lapang untuk menerima bahwa Allah tak pernah menjauh, bahkan ketika kita yang berpaling. Dalam setiap zikir, kita tidak sedang menambah jumlah pahala semata, tetapi sedang membersihkan cermin hati agar cahayanya kembali tampak. Dan dalam setiap tafakur, kita sedang mengikis debu kesombongan yang kerap menutupi wajah keikhlasan. Perjalanan menuju hakikat bukanlah jalan lurus tanpa liku. Kadang kita merasa dekat, lalu tersesat lagi. Kadang kita merasa paham, lalu diuji lagi. Tapi justru dari sanalah kita dibentuk agar terus kembali. Kembali bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada diri sendiri yang sejati. Diri yang sederhana, yang tidak butuh pengakuan, tidak haus validasi, hanya rindu ketenangan yang tak bisa dibeli oleh dunia. Maka izinkanlah dirimu, saudaraku, untuk diam lebih lama, dengarkan batinmu lebih dalam,
Buka ruang bagi Allah untuk hadir dalam kesunyianmu. Jangan tunggu saat dunia memaksamu berhenti. Berhentilah karena jiwamu memang ingin pulang. Kembalilah melalui zikir yang tulus, melalui tafakur yang hening, dan biarkan keduanya menjadi jalan yang menuntunmu kepada cahaya yang tak pernah padam. Ya Allah, tuntunlah hati kami yang mudah lelah ini untuk tetap teguh mencintaimu. Lembutkanlah jiwa kami agar tidak mengeras oleh dunia. Jernihkanlah pikiran kami dari segala prasangka yang membuat kami jauh darimu. Jadikanlah zikir sebagai nafas kami dan tafakur sebagai jalan kami. Hingga kelak, ketika dunia telah hening dan kehidupan ini selesai, kami pulang kepadamu dengan hati yang damai, jiwa yang berserah, dan cinta yang tak pernah putus. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.